Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan bahas satu teorema lagi. Di sini dinyatakan bahwa andaikan kita memiliki sebuah subhimpunan M, yaitu subhimpunan dari suatu ruang bermetrik X, D. D ini berarti metriknya di dalam X, dan kita nyatakan M bar di atas ini sebagai klosur dari M. Maka di teorema ini dijamin bahwa yang pertama A, yaitu X anggota klosurnya M jika dan hanya jika terdapat suatu barisan Xn di M sedemikian rupa sehingga barisan Xn tadi konvergen ke X. Kemudian yang kedua, M tertutup jika dan hanya jika kalimat ini sebelah kanan ini berlaku. Itu apa? Jika Xn adalah barisan di M dan barisan Xn itu konvergen ke X, maka X anggota dari M. Itu. Nah, sekarang kita akan bahas pembuktiannya dari teorema ini. Yang pertama yang kita bahas yang A dulu. Karena di sini kalimatnya adalah jika dan hanya jika, maka kita mulai, misalkan kita mulai dari kiri ke kanan dulu. Oke. Di sini diandaikan berarti X itu adalah anggotanya klosur dari M. Ada kita bagi menjadi dua kemungkinan. Kalau X anggotanya klosurnya M, bisa jadi X itu memang ada di dalam M, atau kalau dia tidak ada di dalam M, berarti dia yang jelas adalah anggota dari atau X merupakan titik akumulasi dari M. Nah, berarti sekarang kalau kemungkinan yang pertama X anggota M, maka bisa nggak kita tunjukkan adanya barisan Xn di M yang barisan tersebut akan konvergen ke X? Jelas mudah, karena kalau kasusnya yang pertama ini kita tinggal bentuk saja barisan berbentuk X, terus semuanya serba X terus, maka pasti barisan ini akan kita tulis begini, Xn sama dengan X gitu ya. Ini pasti barisan ini akan konvergen ke X. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kemungkinannya adalah yang kedua, yaitu X itu merupakan titik akumulasi dari M. Kalau X merupakan titik akumulasi dari M, berarti maknanya setiap ini kita disini kan, setiap lingkungan dari X akan memuat suatu X-aksen anggota dari M, di mana X-aksen itu tidak sama dengan X, sedemikian rupa akan memuat X-aksen anggota M yang mana X-aksen tidak sama dengan X. Begitu? Itu makna bahwa kalau X itu merupakan titik akumulasi dari M. Maka kita bisa, karena di sini mengatakan bahwa setiap lingkungan, maka kita bisa bentuk lingkungan B N, kita katakan begitu, yaitu lingkungan lingkungan berupa bola dengan jaraknya adalah 1/n atau radiusnya 1/n dari X. Maka sekarang di setiap lingkungan ini kita akan dapatkan suatu unsurnya M, kita sebut sebagai Xn, yang jelas Xn ini berbeda dengan X itu, sehingga kita, dan ini Xn jelas anggotanya M yang sesuai definisi dari lingkungan ini. Maka sekarang
sesuai definisi dari titik akumulasi. Maka sekarang kita bisa bentuk kumpulan Xn dari setiap Bn untuk setiap N ini. Kita bisa bentuk barisan yang Xn itu jelas akan konvergen ke X seiring dengan N mendekati ke hingga. Karena apa? Karena radiusnya radiusnya si bola Bn ini itu radiusnya akan semakin menuju ke 0. Maka Xn ini semakin N membesar akan semakin mendekati ke X. Mendekati ke X ini ya, mendekati ke X ini. Sehingga dari sini kita katakan bahwa kalau X ini merupakan titik akumulasi dari M, maka bisa kita bentuk suatu barisan Xn yang setiap Xn ini termuat di dalam Bn ini, dan Xn ini semakin N yang membesar maka akan mendekati ke X. Karena apa tadi? Karena si bola ini semakin radiusnya semakin mengecil. Gitu. Jadi sekarang pernyataan A dari kiri ke kanan ini sudah bisa kita buktikan. Kemudian sekarang kita akan buktikan arah sebaliknya dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri, jika terdapat barisan Xn di M sedemikian rupa sehingga barisan Xn itu konvergen ke X, maka X itu adalah anggotanya klosur dari M itu. Maka sekarang kemungkinannya ada dua ya. Kemungkinannya ada dua untuk si X ini. Atau kita bagi menjadi dua kemungkinan, maksudnya bukan kemungkinan dua, kita bagi menjadi dua kemungkinan, yaitu kemungkinan pertama adalah X memang anggotanya M. Kalau X memang anggotanya M, maka sudah jelas X anggotanya klosur dari M. Ini sudah selesai. Tapi kemungkinan yang kedua yaitu X bukan anggotanya M. Iyalah. Hanya saja kalau X bukan anggotanya M, maka X ini kita bisa katakan bahwa X itu merupakan titik akumulasi dari M. Kenapa? Karena jika Xn itu barisan Xn konvergen ke X, maka di setiap lingkungan dari X, maka ya, jika Xn itu konvergen ke X, maka kita katakan setiap lingkungan dari X bisa didapatkan Xn anggota barisan tadi itu, yang mana yang jelas Xn tidak sama dengan X. Karena ya, Xn tidak sama dengan X, bisa didapatkan Xn. Oleh karena itu, untuk suatu N, oleh karena itu dari kenyataan ini kita bisa katakan bahwa X ini merupakan titik akumulasi dari M. Yang titik akumulasi dari M, sehingga X anggota dari M klosur ini. Oke, jadi sampai di sini kita dapatkan pembuktian yang A sudah lengkap. Sekarang kita akan buktikan yang pernyataan yang B. Kita mulai dari kiri kanan dulu. M itu tertutup jika dan hanya jika
M sama dengan M klosurnya. Jadi jika M sama dengan klosurnya M. Kenapa? Karena klosur dari M itu merupakan himpunan tertutup terkecil yang memuat M. Jadi klosurnya M itu adalah himpunan tertutup terkecil yang memuat M. Maka kalau M itu tertutup, ya berarti M itu sekaligus sebagai klosurnya M juga. Sehingga sekarang kalau M itu tertutup, maka sudah pasti M adalah merupakan klosurnya M. Maka kalimat sebelah kanan ini otomatis berlaku karena dijamin oleh pernyataan di A yang ini. Gitu. Sebaliknya juga sama. Jika kalimat ini berlaku, maka itu artinya X ini anggotanya klosurnya M. Gitu. Padahal di sini dikatakan bahwa X anggotanya M, berarti M sama dengan klosurnya M. Kalau M sama dengan klosurnya M, maka berarti M itu tertutup. Gitu. Jadi selesai sudah pembuktian untuk teorema ini. Mungkin ada yang perlu didiskusikan, bisa kita bahas di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.